Dan pemirsa, kita akan melihat perkembangan dari bursa saham domestik di Bursa Efek Indonesia dan Global bersama dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah di Bursa Efek Indonesia. Ardan, seperti apa pembukaan perdagangan saham? Saya lihat di belakang Anda indeks sudah hijau ya, walaupun memang masih tipis. Apakah penguatan ini kemungkinan akan berlanjut sepanjang hari ini atau seperti apa? Ya Leo, setelah tadi dibuka pada pukul 9 pagi, indeks harga saham gabungan tadi dibuka menguat, berada pada level psikologisnya ini di angka 8.065. Setelah sebelumnya memang di hari kemarin indeks harga saham gabungan juga ditutup menguat, juga di angka 8.025, yang mana memang angka ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah indeks harga saham gabungan. Dan untuk mengetahui bagaimana pergerakan IHSG saat ini, kami akan menunjukkannya kepada Anda, Leo, dan juga pemirsa melalui papan Bursa Efek Indonesia, di mana saat ini indeks harga saham gabungan bergerak pada level psikologis 8.046 dengan penguatan sekitar 23 basis poin atau setara dengan 0,27%. Dan hingga saat ini nilai transaksi yang sudah terjadi selama sekitar 38 menit perdagangan ada sekitar 3,8 triliun. Dan hingga saat ini sudah ada sekitar 237 saham yang menguat, kemudian ada 266 emiten saham yang melemah, kemudian ada 176 emiten saham stagnan. Dan memang sejumlah analis pasar saham ini memprediksi bahwa hingga selama hari ini IHSG akan menunjukkan tren penguatan, di mana menurut analis dari Hans Kui ini menyebut bahwa sentimen utama yang mempengaruhi pergerakan IHSG saat ini adalah keputusan dari Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Karena kebijakan ini sebenarnya cenderung berbeda dengan prediksi sejumlah analis pasar saham yang memprediksikan bahwa BI masih akan mempertahankan suku bunga acuan di angka 5%. Namun kebijakan kemarin ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia ini pro terhadap pertumbuhan, kemudian juga melihat dari angka inflasi ini yang masih rendah. Selain daripada kebijakan BI kemarin, kebijakan pemerintah terkait dengan stimulus ekonomi paket 8 plus 4 plus 5 ini juga yang mengindikasikan penguatan IHSG di hari ini, di mana pemerintah akan memberikan bantuan pangan sekitar 10 kg kepada 18,3 juta penerima manfaat. Kemudian juga ada bantuan sekitar 50% diskon BPJS Ketenagakerjaan untuk pengemudi ojol, ojek pangkalan, sopir, dan kurir logistik. Dan sementara itu analis pasar saham dari Mirai Sekuritas, Nafan Aji, ini juga memprediksikan bahwa sentimen global yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan akan bergerak positif pada hari ini. Salah satunya adalah kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Fed yang akhirnya memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin. Meskipun ini masih jauh dari keinginan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, namun angka 4 sampai 4,25% ini yang akhirnya membuat pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini akan bergerak menguat. Dan keputusan ini memang diambil karena melihat dari pasar tenaga kerja Amerika Serikat ini yang cenderung melemah, yang mana memang dari sektor pasukan ataupun juga permintaannya ini cenderung melemah, yang menjadi kekhawatiran dari Ketua The Fed Jerome Powell. Dan Nafan Aji sendiri ini memprediksikan untuk rentang pergerakan IHSG di hari ini, untuk rentang supportnya ada di angka 7.924 sampai 7.859. Kemudian untuk pergerakan di rentang resistensinya ini ada di angka 8.098 sampai 8.155. Dan kalau kami bisa laporkan juga, Leo, hingga saat ini sejumlah sektor yang memperkuat IHSG. Yang pertama adalah sektor teknologi, penguatannya ada sekitar 3,84%. Kemudian sektor energi, ini penguatannya 0,65%. Ada juga sektor infrastruktur, ini menguat sekitar 0,46%. Dan sementara itu untuk sektor keuangan saat ini angkanya sedang melemah di 0,04%. Karena memang sebelumnya analis pasar saham Hans Kui menyatakan bahwa meskipun hari ini IHSG akan menunjukkan tren penguatan, namun sejumlah investor diprediksi masih akan melakukan profit taking, sehingga penguatan yang terjadi pada IHSG hari ini diprediksi masih akan terbatas hingga sore hari nanti. Leo. Ya, Adan, menarik untuk melihat IHSG yang saat ini kita sedang lihat ini adalah tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
dalam 5 tahun terakhir di indeks di 8 ribuan ini adalah tertinggi dalam 5 tahun. Dan kalau lihat 5 tahun sudah naik IHSG 76%, kita mundur 3 tahun sudah naik 16%, setahun sudah naik 10%, dan dari awal Januari tahun ini sudah naik 14%. Lalu kalau kita melihat saham-saham yang menjadi penggerak di pagi ini, Ardan dan pemirsa, ini sekarang sudah lebih banyak didominasi saham-saham lapis kedua. Ada beberapa saham blue chips yang bergeraknya relatif tidak banyak. BRI memang masih bergerak naik 0,5%, BCA turun 0,6%, Bank Mandiri turun 0,2%. Apakah di indeks seperti sekarang ini tertinggi dalam 5 tahun masih cukup bijak untuk investor mengambil posisi baru, atau memang sebaiknya menurut para analis, Ardan, ini waktu yang tepat untuk profit taking dan wait and see dulu? Iya Leo, kami memang sebelumnya juga sempat menanyakan hal yang sama terhadap analis pasar saham Hans Kui, bagaimana terkait dengan pergerakan saham-saham sektoral yang akan terjadi pada hari ini. Dan disebutkan memang sejumlah saham blue chips ini diprediksi masih akan menunjukkan penguatannya begitu. Namun kalau yang kami perhatikan hingga saat ini untuk sektor perbankan yang biasanya mendukung penguatan IHSG saat ini menunjukkan pelemahan, walaupun pelemahannya tipis karena beberapa saham juga di sini menunjukkan masih ada tren penguatan seperti BBRI saat ini menguat sekitar 0,47%. Namun untuk beberapa saham lainnya seperti BBCA saat ini 0,96% sedang melemah, kemudian juga BBNI 0,90% melemah, dan itu mengindikasikan kalau menurut dari analis Hans Kui ini mengatakan meskipun adanya tren penguatan, namun sejumlah investor ini memutuskan masih akan mengambil keputusan untuk profit taking. Dan ini melihat karena memang sejumlah stimulus ekonomi ataupun juga kebijakan paket ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah meskipun mengarah ke arah yang positif, namun ini masih belum terlihat dampaknya seperti apa, sehingga sejumlah investor ini masih akan melakukan wait and see bagaimana dampak kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Leo. Baik, kita akan ikuti perkembangan bursa seperti apa di kondisi indeks relatif paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Ardan Anugrah melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.